Banyak penipuan terjadi di dunia maya. Salah satunya e-commerce. Tempat jual beli yang seharusnya aman malah dijadikan tempat penipuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, di video kali ini, saya, Maiglen Mayu Ayi Umbai, dan teman saya, Abraham Prisautama, dari kelas 9B, akan membagikan tips agar tidak menjadi korban penipuan e-commerce. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Juprianto SPD karena telah memberikan tugas ini dan membimbingnya. Penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Penipuan ini dapat terjadi di mana saja, yaitu salah satunya di platform e-commerce. Penipuan e-commerce atau perdagangan online adalah salah satu penipuan online yang dilakukan oleh penjual atau pembeli di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan banyak lagi. Jika penjual sebagai pelaku dan pembeli sebagai korban, maka penipuan e-commerce biasanya diawali oleh pembeli yang tergiur dengan harga yang tidak masuk akal di sebuah e-commerce. Kemudian barang itu dibeli, lalu ketika sampai di tangan pembeli, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang dibeli iPhone 13 Pro Max harga 3 jutaan, yang datang malah batu bata. Rugi dong! Yang bener aja, rugi dong! Jadi, yang salah ini penjual atau pembeli ya. Agar tidak menjadi korban penipuan e-commerce selanjutnya, berikut tips berdasarkan www.tokopedia.com. Pertama, cari tahu reputasi penjual. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu memastikan status toko apakah aktif atau tidak, lamanya umur toko, hingga testimoni lebih banyak positif atau negatif. Kedua, cek ulasan produk. Cek ulasan produk dari pengguna lain yang telah membelinya terlebih dahulu. Ketiga, apakah harganya masuk akal? Jangan tergiur oleh harga murah, karena hal ini bisa saja membuatmu terjebak. Bandingkan harga produk yang sama dengan beberapa toko sekaligus. Keempat, baca deskripsi produk. Pastikan nama barang, varian, spesifikasi, hingga kelengkapan yang ditawarkan sudah sesuai. Kelima, cermati syarat dan ketentuan. Setiap toko memiliki syarat dan ketentuan seperti masa garansi, perjanjian waktu pengembalian, dan sebagainya. Keenam, hindari transfer langsung. Sebaiknya pilih platform marketplace jika ingin berbelanja online, karena saat melakukan pembayaran akan ada pihak di tengah antara pembeli dan penjual. Tujuannya agar jika barang tak kunjung sampai, maka kita dapat meminta dana untuk dikembalikan. Ketujuh, simpan bukti pembayaran. Hal ini diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tak diperkirakan sebelumnya. Kedelapan, pastikan keamanan perangkat. Gunakan perangkat elektronik milik pribadi. Hindari belanja di tempat dan menggunakan perangkat umum. Kesembilan, cek paket dan hilangkan jejak data. Setelah paket sampai di tangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka dan memeriksa isi di dalam paket. Pastikan tidak ada kerusakan di produk tersebut. Jika ada, maka segeralah melaporkannya untuk ditangani lebih lanjut. Kemudian, data-data yang ada di paket tersebut dibuang, digunting atau dihancurkan agar tak terbaca dan tak dijadikan sebagai penipuan yang mengatasnamakan diri kita. Kesepuluh, belanja di platform e-commerce terpercaya. Kita dapat berbelanja online melalui beberapa platform marketplace e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lainnya. Jadi, kita sebagai pembeli harus bijak dalam berbelanja online. Ayo, gunakan 10 tips agar tidak menjadi korban penipuan e-commerce selanjutnya. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih telah menonton ya guys. Baik, sebelum video ini berakhir, ada pantun nih buat teman-teman.
pagi-pagi makan bakmi. Makannya bareng Zevanya. Demikian video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.